sering kan mempunyai cita-cita besar itu diawali dari mimpi atau diawali dari ilustrasi gitu ya. Nah, saya termasuk sufi, suka film gitu. Tak kira suka bertapa ini mati kalau sufi. Suka film. Itu di film aja Stephen Jobs itu berani loh kemudian menampilkan film tentang mekanisme pengolahan tinja sampai akhirnya goal settingnya itu jadi air minum. Air minum. Itu cita-cita besar kita kan. Kalau ke depan itu idealnya itu air dibuang. Tapi jangan berpikir waduh berarti tinja terus buat minum. Nah, saya kemarin itu kaitannya dengan biogas itu di Gemolong itu kan pemerintah provinsi kan memfasilitasi ya dengan teman-teman SDM misalkan terkait dengan membuat biogas gitu ya. Itu ketika dari tinja sapi itu, dari kotoran sapi, telek sapi itu jadi gas itu awalnya kan mereka mikir mampu pora. Padahal kan enggak gitu. Nah, tadi kembali ke sana ketika kita punya cita-cita itu Mas, memang problemnya adalah yang pertama adalah problem struktural, artinya problem koordinasi. Ketika kemudian kayak begini ini kan ya pengembang perumahan mereka juga harus terhadap penanganan ini. Jadi minat gitu ya. Iya, ini pada saatnya nanti akan menjadi masalah. Nah, ketika pada saatnya menjadi masalah kemarin di Bandung ya, di Bandung saya searching itu saya menonton itu ada perumahan yang kemudian tengah jalan kampungnya itu dipakai untuk IPLT komunal gitu. Sistem pengelolaannya dimasukkan terpusat jadi kalau terpusat itu jadi orang kan kalau di tengah itu kan biasanya ada vegetasi apa. Nah, vegetasinya itu bawahnya sepi tank. Nah, betul itu Pak. Memang itu harus begitu. Kalau untuk yang lahan-lahan yang sempit itu memang harus berinovasi supaya. Nah, itu kan berarti swasta harus ikut diedukasi nih. Terus kemudian kabupaten kota kalau sudah nyampe di situ mungkin enggak kemudian ada proses pengangkutan dari yang kecil itu menuju ke yang besar yang kemudian secara teknologi nanti dikelola atau secara teknologi itu prosedurnya dikelola dengan baik. Nah, ini kan yang diatur besok di Perda. Artinya pemerintah kabupaten mana ya kalau di Jogja misalkan dari mulai dari mulai sepiteng masyarakat sampai dengan limbah sebagai sistem komunal sementara gitu, tandon sistem komunal sementara itu tanggung jawab pemerintah kabupaten gitu. Terus kemudian nanti pengangkutannya menuju pengolahan yang permanen menjadi pemerintah provinsi. Artinya kan ini kan masyarakat partisipatif, kelompok masyarakat partisipatif, pemerintah kabupaten. Kalau sendiri-sendiri ya nggak mungkin. Cita-cita kita pengen kayak Jepang katanya kalau ke sungai bisa dipakai gini terus dipakai wudhu dipakai minum kan ya nggak bakal kalau semua masih pada nelek di pinggir-pinggir sungai. Iya Pak, itu memang memang harus kita cari dulu lokasi-lokasi yang memang betul-betul bisa. Artinya di regional itu loh Pak. Lah inilah pelan provinsi ini saat ini memang harus membuat potensi mana yang bisa. Kalau Pak Ali ini kalau masyarakat juga perlu tahu nih misalkan mungkin enggak kalau kemudian kalau di sampah itu ada istilahnya bank sampah ya kan, menyelesaikan sampah pada sumbernya itu. Ini jangan bilang bank telek loh. ada istilah, ada intervensi pemerintah ke sumbernya itu. Jadi kalau di sampah ada bank sampah, kalau di tinja ini ada bank telek itu. Bank teleknya itu kalau kemudian KSM, masyarakat ini sudah sadar ada satu perumahan, mereka sudah sadar tapi sarana prasarana tidak ada. Mungkin juga bisa dibantu dong. Iya, bisa. Memang gini Pak, untuk limbah yang komunal itu bisa Pak. Nanti tadi yang dari lumpurnya itu masuk ke pengeringan, lah yang sudah kering itu bisa untuk pupuk Pak. Yang tadi Pak Haji ceritakan itu buahnya bisa subur-subur gitu kan, dimakan manis gitu. Padahal bagusnya masyarakat
kalau ada seperti itu untuk vegetasi kayu keras dan atau untuk vegetasi penghijauan ya, Iya, gitu. betul Pak. Jangan untuk yang buah-buah konsumsi. Kalau buah-buah konsumsi perlu di treatment tersendiri itu agar kemudian nanti bakterinya sudah cukup adaptif terhadap kita. Nah, berarti kan gitu ya Pak Ali, kalau misalkan kita bicara bicara masyarakat bisa apa toh gitu, masyarakat bisa apa ya, tadi berarti spitengnya. Kalau kemudian KSM sudah kelompok swadaya masyarakat kan sangat memungkinkan kalau tiba-tiba nanti kita hibah barangnya bentuknya apa? Bentuknya kalau bank sampah itu kan ya ada instalasinya, bukan instalasi, betul. Ada bangunannya lah, bangunan sederhananya untuk kemudian menimbun ke sana gitu. Mungkin juga bisa itu dilakukan pendekatan. Iya, kayak di kami itu di PUBMCK itu juga saat ini Pak melatih kelompok masyarakat. Jadi ya memang sudah ada prasarananya. Sekarang ya sudah ada istilahnya pelanggan itu SR-nya itu Pak yang masuk ke situ. Tapi kalau ini prasarannya enggak dikelola, itu ya mangkrak Pak, ya rusak gitu loh. Oleh karena itu kami dari penyiasan lingkungan di PU Bina Marga Cipta Karya itu juga memberikan edukasi, pelatihan kepada kelompok penerima pemanfaat. Memang itu yang membuat itu bukan dari kami juga gitu, artinya bisa dari beberapa sektor kan Pak. Tapi itu malah justru lebih penting menurut saya, artinya yang ngelola itu siapa kalau hanya dibuang di situ, kemudian masuk semua ke situ terus nggak dikelola, malah jebol, malah nanti jadi masalah gitu loh Pak. Oleh karena itu kita berikan pengetahuan, edukasi supaya masyarakat itu ya ternyata juga perlu dikelola. Ternyata setelah itu juga perlu disedot gitu loh. Nah itu yang perlu kita berikan kepada masyarakat. Nah sekarang mungkin ini Pak yang masih di dalam setempat itu loh Pak, yang memiliki safety tank pribadi itu mestinya dia memiliki kayak terjadwal gitu loh. Kapan kami harus disedot ini kan Pak. Nah itu yang susah kan, harus dikasih stiker di rumahnya atau gimana supaya itu dia mau disedot gitu loh Pak. Biar. Nah sekarang kita lihat banyak itu rumah-rumah yang besar-besar, pernah kita lihat kapan dia disedot kan enggak Pak. Nah itu sampai berapa tahun gitu. Padahal untuk yang kategori layak kan paling tidak 3 tahun minimal itu harus disedot Pak. Nanti masuknya ke aman. Nah sekarang di tingkat kota saja misalnya banyak rumah yang bagus-bagus itu nggak pernah kelihatan. Karena mereka merasa besar gitu. Yang penting sih sama plung gitu aja. Nah itu tadi kenapa kemudian kami membuat raperda itu, gitu, membuat raperda itu agar masyarakat juga ngerti bahwa ada payung hukumnya bagi pemerintah, bagi swasta maupun masyarakat sendiri untuk kemudian melakukan pengelolaan. Dan tadi juga disampaikan kami juga memasukkan kewajiban dari pengembang perumahan nanti misalkan terkait dengan bagaimana agar kemudian air yang keluar dari perumahan itu sesuai dengan baku mutu air. Iya betul itu. Terus kalau kemudian nanti ada pengelolanya, syarat-syaratnya apa, terus kemudian wilayah koordinatifnya dengan pemerintah provinsi apa, terus kalau kemudian nanti minta disedot, kami sebenarnya juga berharap ketika kemudian ini sudah menjadi tren masyarakat ini kan nyun pangapunten ini kan ya karena kita ini ya belum terlalu sensitif ya, terlalu sensitif terhadap masalah kesehatan. Misalkan kalau kemudian kita pikir ya di kampung-kampung itu sumurnya 16 meter. Ya kedalaman sumurnya 16 meter. Kalau di ESDM berarti itu otomatis masih di sumur dangkal, di akuifer atas gitu ya. Belum dimasuk ke kedap air gitu. Berarti ini kan sebenarnya air resapan-resapan itu. Nah, di samping sumur itu misalkan rumah saya saja itu panjangnya 11 meter. Itu ya. Nah, itu ya Pak. Iya kan. Sepitengnya di depan. 3 kali 4 gitu. Terus kemudian sumurnya di belakang. Terus kemudian ada resapan ke sana, masuk ke sana. Itu kan sebenarnya juga panjang lah. Makanya kita atur sama di perda itu kita atur. Yuk dari mulai proses pembuatannya kita atur agar kemudian settingannya juga benar. Yang kedua
ketika kemudian ini kita akan dorong baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, kelompok sosial masyarakat kita akan berikan ke sana. Pada titiknya nanti, pada masanya nanti, ini ya sama seperti kesadaran terhadap sampah, pada sampah bahwa wah ini ternyata kayak Sragen coba misalkan itu, masa Sragen itu kan yang ngeri itu ketika tiba-tiba apa ini, kita kalau dari Kali Jambe Iya. Ya memang kalau di Perda itu juga masuk nanti Pak Adi ya. Jadi untuk yang perumahan-perumahan itu mestinya juga harus diatur ya yang baru ya Pak. Yang baru itu harus diatur supaya dipersyaratkan untuk adanya ini Pak. Dia harus menggunakan septic tank yang terpusat itu Pak, supaya tadi jadi tidak mencemari yang lain gitu Pak. Kalau tadi diibaratkan di kampung atau di perkotaan itu kan sudah dari awal mereka memang membuat rumah ada septic tanknya gitu Pak Adi. Nah ini yang dari perumahan yang baru ini mestinya memang harus masuk di Perda itu Pak, harus diatur. Memang mengurangi kenyamanan, yang dulu sih nggak perlu seperti ini, tapi kan ini demi ke depan, demi semua lingkungan macam-macam itu Pak harus. Kalau yang sifatnya blok-blok perumahan gitu, kita kemarin sampling ya misalkan Kota Semarang, Pati, terus kemudian Sukoharjo sendiri, itu mereka masing-masing kabupaten kota punya perda. Nah, punya perdanya ya seperti itu. Memang ya sama seperti sampah itu ya, pokoknya betul. Ya, kita lagi kampanye bagaimana kemudian orang menyelesaikan masalah tinja ini dari sumbernya kalau memungkinkan. Tapi kalau ternyata skalanya besar bisa dikelola, itu ya saya berandai-andai itu dulu itu masa orang modern kayak kita sekarang ini membangun perumahan itu kalah sama nenek moyang kita ya itu yang sewa tadi kan sebelum 1938 coba berpikir ke situ Pak. Sudah berpikir ke situ. Masa sekarang masyarakat modern sekarang nelak-nelak aja belum tentu ini. Iya. Nelak-nelak sembarangan, tidak berpikir ternyata kalau kita buang air terus itu agar kemudian tidak menjadi efek bakterinya kuat, maka disedotlah 3 tahun sekali kan gitu. Itu kalau orang dulu 1938 loh gitu. Itu malah langsung langsung diolah sendiri itu. Dia sudah keluar memenuhi baku mutu. Kalau kayak tadi saya memberi ilustrasi itu kayak Banyumanik, terus Tembalang, terus Pudak Payung, sama misalkan kalau di sini Pucang Gading, atau kalau di Solo itu di Karanganyar itu misalkan di lereng yang mulai sudah bisa dimanfaatkan seperti itu. Karena yang harus juga diketahui oleh masyarakat kan, di tempat-tempat itu sebenarnya sekaligus juga sebagai catchment area kan, gitu, sebagai tangkapan air lah. Kalau kemudian airnya sudah masuk juga, airnya sudah berbau-bau pertelean tadi kan, gawat juga di bawah. Tapi kami dengar memang di Semarang masih menyusun itu Pak untuk master plan untuk tadi limbah untuk komunalnya ya, untuk yang sewerage itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera terwujud Pak. Memang area pelayanannya nanti sampai dari Pucang Gading yang ke arah sana gitu Pak. Nah itu kalau saya sih tekanannya begini Pak Ali. Jadi kemarin ketika kami berinisiatif di Komisi D DPRD Provinsi kan tadi kan, karena kita ini mulai dari ESDM berarti sumber daya, material, terus kemudian ngurusi jalan, ngurusi perhubungan, ngurusi pertelean, lingkungan hidup, macam-macam, air minum lah itu kan. Ketika saat ini kita berinisiatif mendorong bahwa sektor ini
sekarang mungkin belum menjadi sektor yang in. Artinya sektor yang jadi pembicaraan publik belum pernah ada lah gitu. Orang keracunan telek itu mungkin sekarang belum pernah ada itu. Cuman kita harus sadar bahwa ini tadi saya singgung telek-telek terus itu yang agar masyarakat punya gambaran. Tapi sebenarnya kalau bicara perda kami yang kita susun itu SPLD itu SPLD regional itu kita bicaranya salah satunya adalah grey water itu. Kalau bicara grey water itu air sabun, air banyak lagi itu Pak. Cucian dihitung, ya? Iya, cucian piring dan lain sebagainya itu kalau kemudian itulah yang sebenarnya menyebabkan kalau di pinggir-pinggir kali menjadi keruh. Yang kedua kalau di pinggir-pinggir kali menjadi bau. Nah, ini kan ke depan pasti akan menjadi kenapa kemudian mohon maaf ini teman-teman di Kota Semarang karena saya juga tinggal. Saya ini termasuk penikmat. Kalau pagi saya hobinya jogging. Kalau jogging karena saya rumahnya Pedurungan itu salah satu trek favorit saya itu masuk ke Pedurungan terus kemudian nanti lari ke arah stasiun Alastuwo terus ikuti rel itu nanti sampai di Terboyo nanti masuk ke Banjir Kanal. Di Banjir Kanal itu kan kiri kanan sekarang ada ada bangunan yang lempeng gitu. Nanti ngikut terus gitu sampai di Brigjen Sugiharto. Berarti sampai panjang juga Pak ya? Kadang-kadang 15 sampai 17 kilo. Itu sambil lari apa cuman lari kira-kira kita selesaikan gitu kan. Biarlah usia itu hanya deretan angka. Tapi kebugaran tetap harus kita miliki. Nah, itu yang menarik itu ketika masuk di situ dari mulai masuk di Kaligawe itu nanti sampai ke sebelah baratnya Masjid Agung itu kalau pagi yang tadinya pikir saya ada di kiri kanannya vegetasinya ada terus kemudian ada tambahan bantuan uap air. Kalau orang asma saja katanya seger, kan katanya kan suruh datang ke pinggir laut gitu terus menghirup air laut kan kalau orang asma. Nah itu kalau kemudian kita lewat situ kan ada tambahan uap itu kan seger. Tapi kalau udah masuk di situ baunya setengah mati tuh. Wah itu kalau kemudian kita berpikir ke depan kenapa kemudian Belanda gitu yang kita sering idolakan gitu. Orang nyaman bertransaksi di air, orang nyaman beraktivitas di kanal-kanal itu kan karena bersih lah. Kalau nggak bersih gimana kemudian kita beraktivitas? Ya betul itu memang memang targetnya kita harus bisa mengelola limbah itu sampai betul-betul menjadi keluarannya itu memenuhi baku mutu Pak, baru bisa masuk ke saluran-saluran kan begitu. Mungkin nanti masyarakat pemirsa di podcastnya PUBMCK ini juga punya ide gitu. Sebenarnya kami pingin loh seperti apa nanti boleh nanti kemudian memberi masukan karena rumusan kebijakan kita ini kan ke depan juga harus semakin baik setelah kemudian capaiannya air bersih terpenuhi. Kalau Pak Ali ini punya target RPJMD kalau untuk daerah perkotaan 90% gitu di 2024. Betul. Kalau sudah di atas 90% maka kemudian kita bergerak ayo bergerak kita berpikir ngurusi limbahnya air. Layak itu 94% berarti untuk di 2024 gitu. Nah sekarang kan kita sudah capai 90, sekian gitu kan. Itu nanti harus kita terus. Penting itu masyarakat. Penting masyarakat ngerti gitu. Selain kemudian harus berbuat apa, juga kira-kira kalau saya pingin sesuatu, pemerintah dan pihak swasta misalkan kemudian bicara CSR itu bisa masuk di mana. Saya kemarin karena kebetulan dapilnya Karanganyar ya, ada di Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar itu masyarakatnya kreatif. Kecepatannya kreatif. Nah, mereka kemudian di perumahan itu karena di situ sebagian besar perumahan-perumahan dosen-dosen, dosen-dosen UNS itu dan beberapa itu. Tapi artinya well educated lah gitu. Mereka kemudian ketemu dengan DPR,
ketemu dengan kami dengan Yeah. anggota DPR RI itu ketika mengajukan bantuan kepada pemerintah itu ajuannya itu untuk pembuatan sistem pengelolaan air limbah Wah. domestik itu. Berarti sudah sadar benar, Sudah sadar Iya, 450 juta dengan sistem dari mulai SR-nya sampai ke pengolahannya itu kemarin saya lihat itu ternyata asik juga. Iya. Terus masyarakat itu ketika kemudian dibuka, jadi atasnya ketika sudah mengalami anaerob kemudian aerob itu, kemudian setelah sudah keluar itu masyarakat bisa di atasnya bisa beraktivitas, itu mereka menjadi sadar bahwa senang ya. iya bahwa ternyata yang tadinya bau, yang tadinya dikelola. menjijikkan itu bisa dikelola. Ini kan harus virus-virus kayak begini ini harus ditularkan itu. Betul Pak, betul. Nah sekarang memang yang jadi kendala memang ini Pak, untuk pembangunan ini Pak Adi, pembangunan fisiknya itu kan memang kalau di pusat mungkin lebih enak ya, dia bantu ke kabupaten langsung bangun aja ini Spalde gitu, kemudian bangun MCK komunal, bangun IPLT bisa. Nah kadang-kadang kami yang di provinsi ini mungkin masyarakat kadang-kadang bertanya ini provinsi itu perannya apa gitu kan. Nah, memang kita terbatas dengan aturan Undang-Undang 32 itu Pak Adi, yang terbatas di regional itu. Nah itu yang menjadi kita kadang-kadang sebenarnya ingin membantu, maksudnya secara fisik membangunkan gitu, tapi kadang-kadang kan aturan itu harus kita penuhi. Kalau gitu, kalau tadi Pak Ali kemarin ketika diskusi itu kita masukkan ke dalam KSM, berarti kalau KSM-nya berbadan hukum saya pikir bisa kita ya, intervensi memang kan bisa gitu, bentuknya hibah. Nah terus yang kedua sekarang ini kan desa. Ya. Sekarang saya sering kalau ketemu dengan kepala desa itu, jangan ojo gur mikir dalan karo jembatan aja. Yuk kalian itu masyarakat pemerintah desa itu punya anggaran cukup spektakuler, dan kemudian kalaupun kami misalkan kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu kalau mau membantu ke institusi orang per orang kan susah. Yeah. Makanya kan bantunya kan ke desa. Selain KSM kemudian kita kelembagaannya kelembagaan desa. Makanya kemudian saya pikir tugasnya Pak Ali nih itu untuk kemudian membuat model sistem pengelolaan air limbah domestik ini yang kira-kira murah gitu, kira-kira bangunannya terjangkau gitu, terus kemudian bisa diduplikasi, bisa direplikasi oleh desa-desa. Wah ini keren itu Pak. Kalau kemudian desa masing-masing desa itu udah selesai di situ tuh. Pertelaannya itu dikumpulkan sendiri mereka, dan tak pikir ya kalau kemudian ini ada yang menarik ini. Saya punya satu desa namanya Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Yeah. Jadi di sana itu banyak ternak, banyak peternak. Wah, di sana punya sentra ternak kambing perah. Yeah. Jadi kalau mensupport jualan di pinggir jalan susu di kambing susu kambing itu banyak yang ada yang susu kambing, ada yang susu sapi, tapi ada banyak yang lebih seger susu kambing katanya. Itu di situ banyak ya peternaknya itu. Nah, ketika kemudian sudah numpuk pupuknya itu kan biasa kan dijual, tapi kemudian masyarakat kreatif juga, jadi jalan masuk itu kan kalau di desa kan lebar-lebar tuh, pohon ayuman itu pohon yang menyebabkan Pak Kepala BMCK jadi dokter pohon ayuman itu mereka ganti menjadi pohon produktif. Ada mangga, ada kelengkeng, ada macam-macam. Nah, pemupukannya dilakukan dengan pemupukan organik. Air seni yang sudah dari hasil itu dari fermentasi dari peternakan itu. Nah, itu ternyata mereka setiap tahun itu punya omset masuk ke desanya itu puluhan juta. Bagus ya Pak. Bagus juga. Nah kalau ini kemudian Spalt regional ini juga sama gitu, dimodifikasi. Artinya kalau kemudian sampai ke titik itu masyarakat desa pasti akan tertarik, akan mau
gitu. Ini tidak hanya kotoran aja yang dipikir, tapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Ya minimal benefit lah, bukan Iya, profit ya Pak. Kalau hitung-hitungan profit kan itu usaha. Kalau ini kan yang penting lingkungannya jadi bersih, aman terhadap nanti anak cucu itu kan. Dan juga akhirnya kan jadi keren itu ketika kemudian jadi wisata edukatif misalkan. Kan sekarang kan Pak Gubernur lagi kenceng-kencengnya mendorong untuk kemudian lahirnya desa-desa wisata. Nah, salah satu desa wisata itu kalau bagi para kepala desa yang tidak punya sumber daya alam untuk dijual, maka kemudian harus berbicara sumber daya kreatif, kan ekonomi kreatif, kan ekonomi kreatif itu ya semakin aneh, semakin unik, wah semakin keren itu, semakin keren. Nanti ada edukasi wisata limbah tinja nanti Pak. Loh, itu Sewon kayak di Jogja itu sudah buat wisata itu loh Pak ya. Memang itu kan bagus sekali itu, memang di sana itu orang kalau berpikir sudah dibangun dari zaman Belanda dulu, sekarang masih bisa dimanfaatkan, terus bentuk pengelolaannya begitu bagus kan, senang Pak. Senang. Saya kadang bermimpi ya tadi disampaikan di depan, orang harus punya mimpi lah, mimpinya itu sebenarnya di mana ada perkotaan yang memang itu padat, udah lahnya ke situ Pak. Jadi orang tidak terbebani bikin safety tank, tidak terbebani bikin apa. Nah inilah tadi mudah-mudahan nanti di Perda itu bisa memberikan arahan, kemudian panduan kepada masyarakat sehingga memang betul-betul ke depan nanti bisa tertata ini Pak. Diperlukan orang-orang kentir. Nah. Untuk memulai ini tuh betul itu diperlukan orang-orang kentir. Kalau tidak kentir ini bahaya ini untuk kemudian kita terbiasa di zona nyaman. Ya nggak apa-apa gitu aja, nggak apa-apa, nggak ada grit, nggak ada maju. Kalau mohon maaf ini kalau kemudian city gas untuk kemudian membangun sistem perpipaan untuk gas saja itu pemerintah itu mampu, begitu saya pikir perlahan meskipun tidak sekompleks dan secepat city gas, barangkali kemudian kita juga ke depan juga ke sana lah, kira-kira kita akan mengarah ke sana agar vegetasinya semuanya lancar, terus lingkungan kita juga semakin baik. Dan gitu ya. Ini Pak Ali, saya sering kemarin ketika ngobrol dengan teman-teman SDM, saya menyampaikan kalau kita bicara tentang energi alternatif mulailah dari kita, dari pemerintah. Artinya ya akhirnya kantor-kantor itu kemudian rooftop, kemudian macam-macam. Nah saya sekarang juga akan bicara untuk pengelolaan tinja itu gimana kalau kita mulai dari kantor-kantor pemerintah gitu. Ini ini harus dimulai nih, gimana masuk ke Cipta Karya ini agar urusan itu jadi baik gitu Pak Ali. Cukup Mas. Sudah berapa lama? Cukup Pak Adi? Ya sip. Masih ada yang mau ditekankan? Ya gini Pak Ali, kalau ini kan tadi saya pikir ini terobosan baru dalam sistem komunikasi di PMCK, dan khusus untuk tinja ini kita masih punya PR. Kita masih punya banyak pekerjaan gitu untuk kemudian kalau dulu saya 2007 itu ketika bicara tentang sampah, bicara tentang bank sampah itu masih aneh gitu. Nah, ini pada ngomongin apa sih gitu. Nah sekarang mungkin setelah ini nanti dirilis podcast ini dinikmati oleh masyarakat akan berpikir iki bocah itu ngomongnya apa toh gitu. Sekarang ya gitu. Tapi kemudian ketika kita punya konsistensi, 5, 6, 10 tahun ke depan baru sadar ternyata memang ini penting banget ini penting banget. Nah, mudah-mudahan nanti masyarakat bisa tercerahkan. Nanti memang harus ditindaklanjuti tadi Pak, seperti kayak bentuk pengelolaannya seperti apa gitu ya, terus bisa direplikasi, kemudian bisa diterapkan. Yang penting itu terkelola dulu gitu ya kan Pak. Yang masalah nanti bentuknya seperti apa, yang penting di desa-desa itu mau mengelola dulu kan. Betul. Begitu ya.
Nah nanti kita coba Pak, kita memang memiliki tupoksi ke sana, nanti dari PUBMCK akan berinovasi memang ya bisanya membantu masyarakat ya seperti itu, yang limbah loh Pak, karena Iya. memang beda ya dengan pembangunan langsung bangun kelihatan jreng gitu, bangunan tinggi, bangunan bagus, tapi nek limbah walaupun bangun sebaik-baiknya itu ya wis ra ono sing Orang- dibanggake gitu loh. Orang mau lihat, mau datang, mau melihat pembangunan itu aja belum tentu. Tadi saya Sudah sampaikan. senang ya gitu. Iya, karena mereka datang ke tempat yang sangat jorok kan begitu kalau bahasa saya itu sangat jorok. Ya, misalkan kemarin saya ke beberapa tempat IPLT itu kan jalannya jelek di Iya, tengah iya. sawah ya karena memang begitu. Gitu. Iya. Kalau kemudian kita mau punya care ya harus kita lihat sedalam-dalam. Tapi ada yang bagus Pak di kabupaten ini saya sebetulnya di Banyumas itu dia memiliki perkumpulan paguyuban pengelola limbah. Jadi dari KSM itu dia memiliki perkumpulan satu kabupaten Pak. Itu kemarin kita juga memberikan edukasi pelatihan di sana. Jadi antusias sekali bahwa Iya. memang kadang-kadang begini loh, ini pemerintah itu hanya bisa membangun, tapi kami kan belum tahu caranya, memang harus dilatih gitu-gitu Pak. Itu seneng Pak, itu mestinya memang harus dilanjutkan lagi itu lah. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan yang lebih baik lah untuk masyarakat. Gitu. Pak Ali harus sering main di desa dan memotivasi ke para kepala-kepala desa itu. Gitu. Dan sering upload ini mestinya ya. Memang Siap, harus siap. diupload itu Pak, sekarang zaman sekarang. Itu terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Semoga semua bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.